Raja Ampat, gugusan pulaunya yang menakjubkan serta kekayaan bawah laut yang tak tertandingi, telah lama diakui sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Namun ironisnya, pesona alam ini kini menghadapi ancaman serius karena potensi kandungan nikel di bawah tanahnya. Penambangan nikel di Raja Ampat, Papua sontak menuai gelombang kritik tajam. Aktivis Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik secara tegas memprotes perusakan lingkungan akibat tambang nikel di Raja Ampat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pulau-pulau kecil tidak diperkenankan adanya pertambangan di pulau-pulau kecil. Jadi ini membuat kekeliruan seakan-akan kalau dia tidak pariwisata boleh. Padahal bukan itu, intinya adalah kegiatan pertambangan mineral dan batu bara tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil. Dan saat ini kita juga bahkan bisa melihat sedimentasi yang terjadi di sekitar pesisir pulau-pulau yang ditambang di Raja Ampat, terutama di Pulau Gak dan di Pulau Kawe. Artinya, secara kasat mata kita bisa melihat kerusakan lingkungan secara langsung yang terjadi di Raja Ampat. Sementara itu, pendiri Yayasan Inovasi Pariwisata Taufan Rahmadi menyuarakan kekhawatirannya. Meskipun pemerintah mengklaim lokasi tambang jauh dari titik wisata, tak ada jaminan keberlangsungan ekologi di Raja Ampat jika penambangan terus berjalan. Jadi begini, mungkin saja secara administratif itu masih jauh, tetapi siapa yang bisa menjamin terkait ekologi? Bagaimana tentang ekosistem di sana? Kita tahu ekologi itu menyangkut daripada air, udara, ya semua kelestarian alam ada di situ. Bak Gayung bersambut, warga hingga pegiat pariwisata menolak aktivitas pertambangan di Raja Ampat karena dapat berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem kekayaan alam mereka. Tapi kalau dari kita sendiri, ya kebetulan memang untuk yang di sini juga kurang pengunjung yang datang. Dan yang saya lihat ya, karena maksudnya saya di Raja Ampat, yang saya lihat juga beberapa turis-turis dari luar pun kurang. Nelayan di Raja Ampat bagian barat, kami menolak aktivasi tambang di Raja Ampat karena tidak membawa dampak positif dalam bentuk apapun bagi kami. Menteri Lingkungan Hidup mengungkapkan temuan-temuan aktivitas tambang di Raja Ampat. Jadi potensi terjadinya pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan landscape yang terganggunya biodiversity di Raja Ampat. Maka kami telah menugaskan tim ke lapangan untuk berada di lapangan pada tanggal 26 sampai 31 Mei 2025 pada 4 lokasi, yaitu PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRB. Maka ada kegiatan bukaan lahan yang melebihi dari lokasi pinjam pakai kawasan hutan, yang tentu ini berdasarkan persetujuan lingkungan melanggar persetujuan lingkungan. Menanggapi polemik terkait pertambangan nikel di Raja Ampat, pemerintah Presiden Prabowo Subianto bertindak tegas melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menghentikan seluruh kegiatan pertambangan dari 4 izin usaha pertambangan atau IUP di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut, dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi. Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark.
Diketahui, PT Gag Nikel merupakan anak usaha PT Aneka Tambang atau yang dikenal dengan Antam. Merupakan satu-satunya pertambangan di Raja Ampat yang izinnya tak dicabut karena berstatus kontrak karya dan mendapatkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya produksi nikel di tahun 2025. Indonesia adalah raksasa dalam produksi nikel dunia. Selain polemik di Raja Ampat, konsentrasi utama tambang nikel di Indonesia tersebar di wilayah timur, utamanya di Sulawesi, yang menjadi jantung industri nikel Indonesia. Sementara Sulawesi Tengah, tepatnya Morowali, merupakan rumah bagi banyak tambang dan smelter di Indonesia. Selanjutnya, Maluku Utara juga menjadi sentra penting, khususnya Halmahera Timur, Pulau Obi, dan Pulau GB dengan penambangan serta pengolahan nikel yang masif. Raja Ampat, permata biru nan indah yang diakui dunia, kini berdiri di persimpangan jalan. Masa depan pariwisata premium Indonesia dan nasib keanekaragaman hayati yang tak ternilai kini dipertaruhkan. Akankah komitmen konservasi hanya menjadi narasi kosong di hadapan ancaman nyata?